yattajiru ittijaron muttajaron. Oke. Iktarona yaktarimu iktiranan wa muktaranan. Ya. Ittasola yattasilu istasola wa muttasola. Apa? Wa muttasola. Oke, jigil. Oke. Baik, cukup Gilna. Kita hari ini ada yang lain. Oke, kita lanjut ke kitab aja langsung. Mana Hasan nih? Mentarjem. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pembahasan kita kemarin tentang mana semalam ya? Walidzalika. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa qaddasallahu sirrah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Walidzalika tastad'i hadhihi as-sina'atu min al-kamali fi man yatakaffalu biha ma la yastad'ihi sa'irus sina'ati. Ini kalau diterjemahkan secara tekstual agak rumit bahasanya, strukturnya. Tapi inilah kehebatan Imam Ghazali. Beliau berkata, kalau pembahasan yang lalu kita kan menyebutkan bahwa ada tiga kebutuhan manusia, satu pokok, yang kedua semi pokok, yang ketiga pelengkap, primer, sekunder, dan tersier. Jadi sebelum kita mengenal istilah-istilah primer, sekunder itu ternyata Imam Ghazali dulu sudah membicarakan tentang itu. Kemudian beliau berkata, asyrafu hadhihi sina'ah usuluha. Dari tiga kebutuhan tadi, yang paling mulia, yang paling utama itu adalah kebutuhan yang pokok. Wa asyrafu usuliha as-siyasah bit-ta'lifi wal istislah. Dan yang paling utama lagi atau yang paling mulia lagi, kata beliau, di antara yang empat pokok itu, antara pertanian, terus pertenunan, kemudian pembangunan, dan keempat perpolitikan atau kepemimpinan, beliau menyebutkan as-siyasah yang paling utama atau politik paling utama menurut beliau. Tetapi dengan catatan bit-ta'lifi wal istislahi, dengan tujuan untuk menyatukan dan memperbaiki. Walidzalika tastad'i hadhihi sina'atu minal kamal. Oleh karena itulah, kata beliau, pekerjaan atau kedudukan ini dianggap minal kamal, dianggap sempurna, fi man yatakaffalu biha, bagi orang yang mampu mengemban tugasnya, ma la yastad'ihi sa'irus sina'at, yang tidak bisa didapatkan dari kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi yang pokok tadi, selama yang beliau katakan politik itu ya, dianggap beliau paling pokok di antara yang pokok-pokok tadi, itu selama dia bisa mengemban tugas dengan baik, artinya bertanggung jawab aja tuh jadi pemimpin, maka itulah yang paling utama, kata beliau.
Walidzalika yastakhdimu la mahalata sahibu hadhihi sinah sa'iras sina'i was siyasati fi istislahil khalqi wa irsyadihim ila at-tariqil mustaqimil munji fid dunya wal akhirah ala arba'i maratiba. Oleh karena itulah kata beliau, ini kalau digabung-gabungkan maknanya, tingkatan-tingkatan bagi orang yang mampu mengendalikan, yang mampu menghimpun, yang mampu memimpin umat ini, yang bisa istilahnya membimbing mereka kepada jalan yang lurus, yang selamat di dunia dan akhirat. Itu ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Dan itu kata beliau ala arba'i maratiba. Kita sedikit menyinggung ala arba'i maratiba. Arba' di situ, arba'in di situ isim apa? Masih ingat lah itu isim apa? Isim adat. Isim adatnya yang adat mufrad apa adat murakkab apa adat ataf? Mufrad. Setelah adat mufrad, kata setelah adat mufrad itu mahalnya kedudukannya apa kemarin? Ada kata setelah adat mufrad maka jarkan setiap saat itu. Berarti mudhofun ilaih atau mahalnya apa? Jar. Tetapi kenapa dibaca marotiba? Masih ingat lah marotiba. Wazannya apa tuh? Mafa. Oke, marotiba di situ kalimat apa? Isimnya mabni apa mu'rab? Mu'rabnya dalam bentuk apa? Isim apa tadi? Ghairu. Isim ghairu munsharifnya ilat 1 apa ilat 2? Ingat lagi. Ilat 1. Ilat satunya berupa apa? Sighat muntahal jumu. Sighat muntahal jumu'nya mengikut wazan apa? Mafa'il. Ada berapa wazan sighat muntahal jumu'? Ada 2. Apa saja? Mafa'ilu, mafa'il. Oke, mafa'ila di sini i'rabnya apa? Rafa nasab jar tadi. Ya. Tanda jarnya apa? Fathah, betul. Kenapa tanda jarnya fathah? Karena isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu rumusnya apa? Rafa dengan dhammah, nasab jarnya dengan fathah. Jadi Sidin membagi orang yang bisa menduduki jabatan paling tinggi lah di masyarakat itu. Karena bicara siasah itu bicara kepemimpinan. Bicara siasah berarti bicara politik gitu kan. Karena temanya hari ini tentang kita tidak bisa lepas dari politik, maka kita sedikit-sedikit lah bicara tentang politik. Tapi kita berposisi sebagai bukan pembela siapa-siapa gitu ya. Karena kalau sudah arusnya politik itu kepentingan biasanya. Nah, kita bicara berdasarkan ilmu saja, bukan berdasarkan 01, 02 yang sampai sekarang belum bisa move on gitu kan. Terutama buzzer-buzzernya. Dan itu paling banyak loh menghiasi media massa kita kalau bicara tentang politik. Maka apapun yang dikerjakan oleh presiden karena dasarnya sudah benci, maka selalu buruk di mata orang-orang yang tidak suka dengan beliau. Nah, sebaliknya, sebagus apapun gubernur Jakarta misalnya gitu kan, selalu salah di mata orang-orang yang memang tidak suka dengan beliau. Selalu begitu. Nah, tapi Imam Ghazali di sini membagi orang-orang yang berposisi seperti mereka itu, berposisi menjadi pemimpin bagi banyak orang, itu ada 4 levelnya.
Al-ula wahiyya al-ulya, kata beliau. Yang pertama ini paling tinggi kedudukan atau levelnya, yaitu siyasatul anbiya'i alaihimussalam wa hukmuhum 'alal khassah wal 'ammah jami'an zahiruhum wa batinuhum. Jadi yang paling tinggi adalah politik para nabi atau kepemimpinan para nabi, wa hukmuhum 'alal khassah wal 'ammah, dan juga hukum-hukum atau syariat yang mereka bawa, baik itu khusus untuk orang-orang tertentu maupun umum untuk semua kalangan, jami'an zahiruhum wa batinuhum, baik yang secara zahir maupun secara batin, karena hanya para nabi bisa menggerakkan zahir dan batin manusia. Kenapa? Karena yang membimbing adalah Allah melalui para malaikat. Jadi levelnya beda lah. Kalau kita hendak menggerakkan orang kayak aja canggihnya kita orasi misalnya kan, tapi kita mengandalkan pamuntungan aja, ya kehebatan, mungkin kehebatan linguistik kita, kehebatan otak kita mau olah kata-kata yang bagus. Misalnya kan orang-orang yang pakar public speaking, maka dia kalau berbicara itu bisa menghipnotis orang katanya. Ya tapi pasti tidak semua orang bisa terhipnotis oleh kata-katanya. Berbeda dengan para nabi, ketika mereka menyuruh meskipun ada orang-orang yang menentang, tapi karena melibatkan Allah dan pembisik-pembisiknya para malaikat, maka apa yang mereka sampaikan itu selalu yang keluar adalah kebenaran-kebenaran, meskipun banyak juga yang menentang itu. Tapi hebatnya para nabi ini, kenapa kedudukannya mulia tadi, paling tinggi levelnya, karena mereka tidak hanya bisa menggiring zahir umat-umatnya, tapi juga batin mereka. Ini level yang paling tinggi. Kemudian level yang kedua, al-khulafa'u wal muluku was salatinu wa hukmuhum 'alal khassah wal 'ammah jami'an walakin 'ala zahirihim la 'ala batinihim. Nah, level yang kedua adalah para khalifah, para raja, para sultan, dan tidak ada disebutkan presiden. Kenapa? Ya, akal kita pasti sudah bisa menjawab bahwa zaman Bahari sistemnya ada sistem presidensial lagi. Maka tidak ada Raisul Jumhuriyah. Ya dulu memang begitu, wajar. Kita lah kadang-kadang misal begini, ada penjelasan-penjelasan ulama terkait sesuatu yang penjelasannya itu mistik banget, dan itu tertulis di kitab-kitab klasik. Ketika menjelaskan bagaimana alam semesta ini diciptakan, ada kisah-kisah yang bumbu-bumbunya itu kisah-kisah yang kadang-kadang di luar nalar kita gitu kan. Awalnya bumi itu di atas kepala ikan paus misalnya kan. Nah, cerita-cerita seperti itu kan kalau kita giring, kita bawa hari ini, di abad ini, di zaman kita yang semua orang dituntut untuk melek teknologi, tentu ini sesuatu yang aneh gitu kan, cerita-cerita seperti ini. Tapi kalau kita menggiring akal dan hati kita ke masa-masa itu, ya cerita-cerita seperti itu memang wajar. Cara-cara ulama menjelaskan itu kadang-kadang harus melalui cerita-cerita yang sebetulnya itu metafor. Tapi karena kita kada paham zaman itu, dibutuhkan cerita-cerita seperti itu. Kadang-kadang ulama-ulama menjelaskan melalui riwayat-riwayat Israiliyat gitu kan. Ya karena memang zaman itu dibutuhkan hal-hal seperti itu saja. Cukup. Kalau sekarang kan kita pembuktian segala sesuatu harus saintifik atau tidak gitu kan. Ini secara sains bisa diterima atau tidak gitu kan. Maka segala sesuatu ukurannya sekarang itu adalah bisa atau kalau bahasa kampus itu kan empirik atau tidak gitu. Terbukti secara empiris atau tidak kan begitu pembuktiannya.
Nah, beda kalau zaman dulu tuh kada perlu pembuktian empiris, orang hanya cukup mendengarkan kisah-kisah yang menarik itu sudah. Sayangnya ada juga yang menolak, terutama misalnya metode dakwah yang disampaikan oleh guru-guru kita itu kan banyak menggunakan metode kisah. Orang ketujuh berkisah, apalagi orang Banjar. Apa definisi orang Banjar tuh? Masih ingat kalau orang Banjar kada pandir wara tapi raja pandir. Nah, orang Banjar itu memang seperti itu. Maka kita punya budaya berkisah, ada budaya mandihin, ada budaya belamut, ada budaya apalagi ceramah agama, ada budaya bermajelis. Semua itu melibatkan kecerdasan apa? Linguistik, kecerdasan lisan. Dan orang Banjar tidak sampai situ aja. Terutama kalau di kampung-kampung daerah hulu sungai itu, kalau imbas sembahyang subuh itu kan, mungkin sudah pernah cerita juga, imbas sembahyang subuh itu orang kemana? Kebanyakan ke warung, berkesahan di situ tuh. Maka orang Banjar ini tipikalnya tahu banyak tentang sedikit hal, atau tahu sedikit tentang banyak hal lah. Nah ini yang paling jujur, tahu sedikit tentang banyak hal. Jadi berpandir masalah politik sanggup, berpandir masalah ekonomi, wah iya juga. Mereka kisah paham tuh bang masalah perdagangan di Indonesia ini kayak apa urusan bisnis, kisah paham tuh bang. Berpandir masalah apa lagi, masalah bola, wah kayak paham tuh bang juga. Berkisah apa aja tuh jadi di warung sampai berhapakan lah jadi budaya kita juga tuh. Nah itu kecerdasan lisan juga. Kadang kawa kita mahapaki orang mun kada ada bahannya. Makanya ada istilah bully ya kan. Bully itu hanya aja. Paling dulu 5 tahun inilah ada istilah bully kan. Kalau istilah bahapakan itu sudah mulai lagi awal halus kan, sudah ada istilah tradisi bahapakan itu puluhan tahun sudah, bahkan lebih mungkin. Ada lagi kecerdasan lain mahala biuk. Nah, itu kecerdasan juga. Jadi kita itu memang punya kecerdasan di situ lah distingsinya orang Banjar. Kita kembali al-khulafa wal muluk was salatin. Termasuk juga presiden sebetulnya ya. Karena memang kita menjadi sebuah negara ini masih muda usia Indonesia ini. Kalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang besar lain. Kita Indonesia ini kalau di anuakanlah hanya 70 tahunan ya awal merdeka. Tapi kalau dibandingkan lawan negara seperti misalnya Vietnam ya. Vietnam itu maju sekarang padahal dia paling muda kayaknya negara yang merdeka. Tapi wajar di sana itu yang saya dengar itu katanya menghilangkan satu generasi. Saya pernah ceritakan dulu kan mereka menghilangkan satu generasi. Jadi usia tertentu itu tidak boleh misalnya itu habis. Entah tidak boleh memimpin negara atau memimpin pemerintahan atau mungkin tidak boleh hidup. Nah itu kita tidak tahu ya. Tapi yang pernah saya dengar tuh hilang satu generasi. Nah kita ini kada purun gitu kan, kita ini Islam. Jadi menghilangkan satu nyawa seperti membunuh seluruh manusia. Kalau dalam Al-Quran itu waman qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Kemudian apa? Wala'anahu wa'addalahu adaban wala'anahum apa wala'anahum buat menghafiz. Yang jelas 3 bagi orang yang membunuh dengan sengaja itu: pertama neraka jahanam, yang kedua laknat Allah, yang ketiga adab yang pedih. Nah ini dijaga bujur, diharap bujur oleh ulama-ulama kita. Kayak apa supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Oke, kita kembali lagi ke khulafa wal muluk was salatin dan
presiden lah, ya. Ini level yang kedua, ya. Jadi jangan dianggap pemimpin-pemimpin itu tidak mendapatkan kedudukan yang baik dalam pandangan Allah. Kenapa? Karena posisi mereka ini menanggung banyak nasib orang. Maka kita sebagai rakyat yang baik itu harusnya boleh kritis, ya, boleh mengkritik boleh, tapi sesedangnya aja, sesadangnya, jangan tahu menyambati aja. Karena kalau kita berposisi seperti mereka-mereka itu, jangan-jangan kita nih jauh lebih buruk dari mereka, ya loh. Nah, tapi kita kadang-kadang itu bang tabiat kita nih manusia nih. Makanya ada istilah apa? Gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak. Kalau dalam istilah lain, wa kullu ainur ridha an kulli aibin kalila, kama anna 'aina sukhti tubdi al-masawiyah. Orang kalau sudah senang terhadap sesuatu, meskipun dia itu tidak baik, tetap baik. Sebaliknya, orang kalau sudah benci terhadap sesuatu, meskipun orang itu baik, tetap buruk. Dan itu sudah jadi tabiat manusia. Wa hukmuhum 'alal khassah wal 'ammah jami'an. Dan aturan-aturan para penguasa tadi, baik itu aturan berupa aturan khusus maupun umum, walakin ala zahirihim la ala batinihim, tapi zahir saja yang ternilai, tidak batin. Jadi kemampuan para penguasa tadi itu hanya bisa mengatur manusia secara zahir saja, tidak secara batin. Artinya kemampuan mereka mengatur masyarakat, mengatur manusia yang banyak, meskipun zahirnya saja, itu sudah dapat tempat di sisi Allah gitu. Makanya kita itu, kata Nabi kan, man yafirru minas sultani shibran famata maitatal jahiliyah, yang diriwayatkan Imam Bukhari itu. Siapa orang yang keluar dari penguasa meskipun cuma satu jengkal, maksud keluar dari penguasa satu jengkal itu artinya orang ini keluar dari jamaah, dari kesepakatan bersama, atau keluar dari konstitusi negara. Nah, kalau bahasa sekarang itu satu jengkal saja dia keluar, maka dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Artinya ini memperkuat ayat Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya, wa ulil amri, dan juga orang-orang yang menjadi pengatur kehidupan kita. Kalau bahasa kita ya pemerintah barangkali. Kenapa mereka begitu dihormati? Karena ya itu tadi, mereka ini mengatur kehidupan kita. 1 jam aja lampu merah itu tidak diatur, maka terjadi kemacetan di mana-mana. Apalagi di Banjar nih. Nih lampu merah Sungai Andai misalnya kan, macet di situ. Karidena mengurusi pulang, karidena mengatur, membantu. Karena 1 jam misalnya pemerintahan itu dinonaktifkan. 1 jam kita tidak ada pemerintahan sama sekali. Orang boleh melakukan apapun karena di waktu misalnya dibatasi dari jam 10 sampai jam 11 hari ini tanggal 4 Desember, ya kan? Tanggal 4 atau tanggal 5 kali? Tanggal 4 Desember 2021 dari pukul 10 sampai jam 11 bebas melakukan apapun. Tidak ada pidana, tidak ada, pokoknya kalau ada pengaturan. Kita boleh jadi barbar semuanya. Oh, kira-kira apa yang terjadi? Ya kalau orang punya tabiat ketujuh melukai orang lain, mungkin dia akan melukai orang. Kalau orang yang punya tabiat suka mengambil hak orang lain, maka dia akan mencuri.
Kalau kedua-duanya membunuh dan mencuri, ya merampok, ya Allah, apa aja diambilnya. Nah itu yang terjadi 1 jam aja itu. Lain kalau lagu ST12, ya Allah, 1 jam saja, nah itu lain konteksnya. Ini 1 jam aja juga, cuman konteksnya berbeda. Lawan daripada nang lagu tadi tuh, pembunuhan orang umpamanya kan, masya Allah. Nah disinilah kedudukan pemerintah itu penting. Kita ini bukan dalam upaya mendukung, kita kadang-kadang lah tidak setuju dengan kebijakan-kebijakannya, ya kita kritik kayak gitu lah. Tapi kita doakan juga, jangan kita menyumpah-nyumpahi. Ya itu lah. Tapi kadang-kadang kegeraman masyarakat itu karena pemerintah juga menangkapi tuan guru kita. Tapi kita lihat bandingkan kira-kira tuan guru kita yang di Banjarmasin sini adalah yang ditangkapi ya. Karena Allah. Nah, jadi itu sudah cukup bagi kita untuk menjelaskan. Tuan guru itu cukup mengajar saja. Nah, kalau yang demo-demo tuh ya cukup mahasiswa lah, kalian lah harusnya yang demo-demo itu. Dulu zaman-zaman sebelum Orde Baru itu ada sosok, sekarang itu sudah jadi tokoh juga. Siapa? Kalian pernah dengar nggak si Budiman Sujatmiko? Itu PRD dulu ya, PRD. Kenapa dia bergerak di wilayah apa istilahnya mendukung PDI waktu itu ya? Karena semua orang waktu itu anti terhadap Golkar udah. Kamu muyakan sudah Golkar ini sudah kayak apa waktu itu kan? Kalau kita hidup, kalau saya kan merasakan masa itu gitu kan. Meskipun saya baru-baru mau jadi mahasiswa gitu kan. SMA lah masih di Gontor waktu itu kan. Cuman ketika saya kuliah di awal tahun 2000 itu sudah merasakan juga tuh atmosfernya. Kenapa mereka kok bergerak begitu? Apalagi saya juga kuliahnya di Jakarta, jadi merasakan kondisi di Jakarta itu. Oh, ternyata negara ini begitu-begitulah gitu kan. Orang-orang macam-macam tuh. Tidak hanya PDI yang waktu itu berontak, P3 juga berontak. P3 juga berontak. Tapi dengan corak yang berbeda gitu kan. Ya Budiman mungkin dia bacaannya kiri gitu kan, identik dengan kiri mungkin. Tapi setahu saya dia Muslim juga, dia orang Islam juga. Waktu dia di penjara dulu, waktu dia di sidang itu ramai juga itu. Waktu itu ada lagi mahasiswa yang wani seperti Budiman itu luar biasa bagi saya ya, kelebihan dia waktu itu. Kalau sekarang saya tidak tahu lagi. Tapi yang jelas begitulah politik ya. Kalau masuk ke dunia politik praktis, orang yang tadinya putih mau tidak mau akan jadi abu-abu semua. Apapun latar belakang Anda, itu kalau sudah masuk ke dunia politik praktis itu warna kita sudah tidak jelas lagi. Kita mau menyalahkan siapa? Menyalahkan sistem, menyalahkan apa segala macam. Sebetulnya kalau kita tarik ulur ke atas, pasca wafatnya khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin, itu politik itu sudah begitu. Dan itu kalau kita istilahnya begini ya, kita berbicara begini, Allah memerintahkan kepada kita untuk i'tisam wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah kalian di bawah tali Allah. Tapi kehendak Allah itu tidak terjadi gitu. Kehendak Allah semua manusia ini punya macam-macam. Walau sya'allah la ja'alan nas ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak satu aja umat ini, satu aja corak umat ini, tidak perlu banyak ini. Tapi bagi Allah barangkali ya, saya tidak berani juga, ini kan sudah bicara ini. Tapi barangkali ini terjadi keunikan di sini gitu. Di atas Ar-Rasyidin ini menciptakannya Allah. Kita menjalani ini, jalani aja apa adanya. Maka kalau kita memandang dunia ini, ya dia memang begini karakternya begitu.
Ya politik juga dari dulu memang begitu gitu kan. Sudah ada ketetapan-ketetapannya. Coba Bani Abbasiyah itu juga melakukan pembantaian gitu kan. Terhadap siapa? Terhadap orang yang akan disuksesinya. Pergantian kepemimpinannya dulu, bahkan 4 khalifah itu yang tidak terbunuh cuma siapa? Cuma Abu Bakar yang tidak terbunuh. Umar dibunuh, Utsman dipenggal, Sayyidina Ali juga ditusuk, Imam Hasan diracun, Sayyidina Husain dipenggal. Khulafa sesudahnya juga begitu. Suksesinya ya dengan cara seperti itu. Harus dibunuh, meskipun ada juga yang tidak dibunuh. Ya tapi begitulah politik. Orang kalau sudah berebut kekuasaan, mau apapun sistemnya, itu tetap seperti itu. Mungkin yang kita lihat sekarang misalnya Kerajaan Saudi aman-aman saja, tapi kan kita tidak tahu gejolak-gejolak di dalamnya. Di sana mungkin bisa seperti itu karena wilayahnya juga tidak sebesar Indonesia barangkali gitu. Dan seterusnya lah. Kita kalau bicara politik ini tidak ada habisnya. Ini orang Banjar nih kalau pandai politik ini Pak iyanya. Padahal karena tapi tahu benar juga. Aku nih tapi tahu benar juga. Tapi kita pengamat nih kayak tupang harap pandai dari bermain nyolok. Salah ya. Nang bujur kayak Pak, kau tahu juga. Ya. Itu mental kita itu. Mulai balik itu. Mainnya lah akan aja. Mbah jadi gubernur kalau banget pada sidin pokoknya. Waktu jadi rakyat bilang aja mah nyambati gubernur kayak ini, nyambati presiden kayak itu. Mbah seorang jadi bupati aja kan. Kalau korupsinya walau pada orang, ganas pada orang. Nah kemudian level yang ketiga al-ulama billahi azza wa jalla wa bidinihi alladhina hum warasatul anbiya'i. Ini level yang ketiga ini para ulama. Ini bukan level sih sebetulnya, ini pembagian saja. Kalau levelnya beda ya. Tapi begini Imam Ghazali menyusunnya gitu. Ats-tsalitsah al-ulama billahi azza wa jalla wa bidinihi alladhina hum warasatul anbiya'. Orang-orang yang mengetahui atau orang-orang yang alim, kalau orang-orang yang bergelar ulama, alim mengetahui ini mengetahui apa? Billah, mengetahui atau ma'rifat kepada Allah dan sifat-sifatnya dan seterusnya azza wa jalla. Wa bidinihi, orang yang alim mengetahui juga dengan agama Allah. Alladzina hum warasatul anbiya, yang mana mereka itu dianggap sebagai warasatul atau pewaris para nabi. Wa hukmuhum ala batinil khassati, dan hukum-hukum atau syariat atau aturan-aturan yang mereka bawa yang itu ala batinil khassah faqat, itu hanya bisa masuk ke batin orang-orang yang mereka ajak secara khusus saja. Wala yartafi'u fahmul 'ammati 'ala al-istifadah minhum, dan orang-orang umum, orang-orang yang awam itu tidak bisa memahami dan tidak bisa juga mengambil manfaat dari mereka. Jadi kadang-kadanglah posisi orang alim itu bagi masyarakat umum itu sekedar alim gitu saja. Mereka hanya bisa dimanfaatkan ilmunya saja, tapi tidak dengan batin mereka, roh mereka. Makanya kita nih lah kalau dilajari pernah bikin mendengar ilmu roh lah. Dan itu dibahas ulama-ulama, termasuk Ibnul Qayyim al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah, menulis kitab tentang ar-ruh. Tetapi pembahasan ar-ruh ini sebagian
dibid'ahkan orang. Kenapa? Karena ayat Al-Qur'annya menyebutkan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh. Maka katakanlah bahwa roh itu urusan Tuhan. Nah, terjemahan bebasnya kan gitu. Tapi bagi ulama-ulama yang terutama yang mendalami suluk ya, mereka-mereka yang ta'ammuk dalam pencarian ma'rifatullah itu, yang bisa masuk ke wilayah-wilayah alam roh, itu mereka tidak memahaminya seperti itu, tapi mereka memahaminya qulir ruhu min amri rabbi. Amri rabbi di sini diterjemahkan dengan amrun rabbaniyun, urusan yang bersifat ilahiyah. Tapi bukan berarti tidak bisa dipelajari menurut mereka. Itu memang amrun rabbaniyun, masalah yang bersifat ketuhanan. Karena apa? Roh itu kan ditiupkan. Siapa yang meniupnya? Allah. Berarti roh itu bagian daripada tiupan hembusan tadi. Maka ada di situ nilai-nilai ilahiyah. Maka di situ ada benih-benih ilahiyah. Ya terserah Allah ya. Tapi bukan berarti kita ini jadi Tuhan. Tidak. Memahaminya tidak seperti itu. Bahkan alam semesta ini kan kun dari Allah, kan berarti bagian dari Allah juga untuk asbabnya di situ semuanya. Ya termasuk roh kita ini. Maka roh ini ada ilmunya. Nah, ini menurut ulama-ulama yang menggeluti tadi ya. Nah, saya tidak berani karena saya tidak menggeluti ilmu itu. Tapi teorinya begitu. Artinya Bunpian kalau misalnya mendengar istilah seperti itu, jangan kaget dan jangan merasa aneh, itu biasa saja gitu. Nah, di sini Imam Ghazali menyebutkan ulama-ulama itu spesial urusannya masalah batin saja. Maka ulama yang baik itu adalah kalau dia menyampaikan ilmu itu membuat jamaahnya itu selalu merasa dekat dengan Allah, karena dia as-samara, buah daripada ilmu itu adalah al-qurb, kedekatan. Jadi kalau kita mendengar sini menceramah, umpamanya nyaman hati, ingatan Allah Ta'ala, ingat Rasulullah. Nah, kalau kita mendengarkan ceramah yang seperti itu, dampaknya, implikasinya dalam hidup kita, itu biasanya orang yang dikatakan yang Ghazali tadi. Wala tantahi quwwatuhum ila tasarrufi fi dhawahirihim bil ilzami wal man'i wasyar'i. Jadi ulama-ulama batin seperti ini tidak memiliki kekuatan untuk mengatur zohirnya manusia dengan sesuatu yang bicara wajib, bicara haram, bicara ini masyru' atau tidak gitu. Ilzam wal man'i wasyar'i itu, ilzam itu mengatur perintah lah istilahnya. Man'i itu melarang gitu kan. Wasyar'i membawa syariat baru, tidak, itu bukan urusan mereka. Urusan mereka itu hanya menggiring manusia secara batinnya. Orang kalau sudah batinnya baik, maka zahirnya insya Allah ikut baik. Karena zahir itu buah daripada batin. Tapi sebaliknya, kalau zahirnya atau zahirnya saja baik, batinnya belum tentu baik. Atau zahirnya baik, batinnya rusak, maka zahir-zahirnya itu bisa kacau juga. Atau begini, orang yang batinnya rusak, maka zahirnya juga ikut rusak, gitu, biasanya begitu. Mustahil orang yang misalnya suka mendirikan majelis ghibah di mana-mana, kalau dia tidak memiliki hati yang hanya banyak hasadnya. Nah, kemudian ar-rabi'ah, al-wa'azu. Al-wa'az itu mengikut wazan apa? Bisa wa'az, bisa wa'az.
bisa fa'al, bisa fu'al. Apa itu isim apa? 12 isim mubalaghah. Asmaul mubalaghah wa'al di situ mengikut wazan fa'al, artinya orang yang gawian sehari-harinya itu memberikan nasihat. Ya, ini mungkin maksudnya adalah penceramah-penceramah, dai-dai, membalik, bubuhan biar kan calon guru. Jadi yang 4 maratib ini semuanya baik. Yang disampaikan Imam Ghazali di sini semua yang baik, bukan tidak ada yang buruk. Makanya kita tidak menemukan mana yang buruknya, karena ini yang baik sebertanya. Level paling tinggi dari para nabi, kemudian para pemimpin sebuah bangsa, sebuah negara, kemudian ulama batin. Nah, wa'az ini adalah ulama juga, cuman mereka ini wa hukmuhum ala batinil awam faqat. Nah, mereka ini hanya bisa menumbuhkan kecintaan itu di dalam batin orang-orang awam saja. Nah, ini mungkin tuan guru kita ini banyak yang seperti ini kan. Ini bagus mereka nih, maratib juga masuk juga ke dalam sini. Fa asyrafu hadhihi sina'atil arba' ba'da an-nubuwati ifadatul ilmi. Nah, maka kedudukan yang paling mulia di antara 4 kedudukan tadi, ba'da an-nubuwah, setelah kenabian, setelah level kenabian adalah ifadatul ilmi, orang yang bisa membagi atau menyampaikan ilmunya, memanfaatkan ilmunya. Wa tahdhibun nafsi wa tahdhibu nufusin nasi, dan juga membersihkan jiwa manusia anil akhlaqil madmumah al muhlikah, daripada akhlak yang madmumah, yang tercela, al muhlikah, yang menghancurkan, membinasakan. Nah, jadi nang mana di antara 3 dan 4 ini kayaknya sama aja. Cuman kan kalau yang 3 ini memang orang-orang yang khawasul khawas lah istilahnya, kan ulama billah ini, orang-orang yang alim billah. Mungkin kita menggelari bubuan sini itu al-arif billah biasanya gitu. Kalau al-wa'az nih ya gelar-gelar ustadz lah, ya Allah ustadz. Tapi kalau sudah orang yang al-arif billah itu mungkin levelnya sudah level 3. Nah, mana yang lebih utama? Ba'da nubuwah ifadatul ilmi wa tahdhibun nufus wa tahdhib nufusin nas anil akhlaqil madhmumah al muhlikah. Ini bisa level 3 ya, bisa juga level 4. Wa irsyaduhum ila al akhlaqil mahmudah al mus'idah al musa'adah, wa huwa al murad bit ta'lim. Barang aja itu bacanya. Wa irsyaduhum, dan membimbing mereka ilal akhlaqil mahmudah, kepada akhlak yang terpuji, al musa'adati, yang membahagiakan, wa huwal murad bit ta'lim, dan itu adalah tujuan daripada pengajaran. Wa innama qulna, dan sesungguhnya kami mengatakan, in hada, ini itu adalah afdalu min sairil harfi was sina'ati. Ini adalah pekerjaan atau kedudukan yang paling utama dari sekian banyak kedudukan dan pekerjaan. Li anna syarafas sina'ati yu'rafu bi thalathati umurin. Keutamaan atau mulianya sebuah kedudukan itu diketahui dengan 3 hal. Ini insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya. Kalau dijelaskan panjang kali lebar lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf
minta rela, minta halal, minta ridho kalau ada kesalahan-kesalahan dalam berbicara, apalagi ini kan menyangkut masalah politik tadi dong. Artinya sebagian besar kita ini masih tidak bisa untuk tidak kritis terhadap pemerintahan. Kita fair saja ya, pemerintah yang baik kita dukunglah. Kalau pemerintahnya buruk ya kita doakan supaya dapat hidayah, begitu saja. Karena kalau kita harus revolusi gitu ya, revolusi itu harganya itu adalah harganya apa? Darah, pertumpahan darah harganya. Jadi, dan pertumpahan darah ini bertentangan dengan maqasidus syariah. Makanya ulama-ulama tidak menyukai, banyak sebagian ulama tidak menyetujui dengan kegiatan-kegiatan kita yang bersifat demonstrasi, kemudian yang bisa menggiring massa untuk melakukan hal-hal yang brutal dan seterusnya. Karena kalau terjadi pertumpahan darah itu sangat bertentangan dengan maqasidus syariah kita. Ya seperti ini dunia aja ya. Ya meskipun kita hidup di dunia, tapi ya lebih baik dunia ini jadikan mazratul akhirah, kata Imam Ghazali yang lalu kan, dunia mazratul akhirah. Jadi kita perbanyak saja, yang penting ilmu jangan berhenti ya, jangan berhenti membaca, karena membaca adalah jendela kita mengenal dunia. Demikian kiranya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.